Oke, halo, selamat ketemu lagi bareng Tio Mahameru. Seperti biasa nih, aku bakal berbagi info ya. Info pokoknya ya, yang penting bikin kamu lah tambah pengetahuan ya. Dan ini ada tes PCR ya. Saat masuk mall ada pembunuhan, ada update ya, update jemaah umroh ya. Terus ada juga dokter bakar rumah, ada juga pencurian, ada juga nih tarung bebas di jalanan. Oke, pokoknya banyak banget. Simak terus sampai habis. Oke, dan ini yang pertama nih, dokter bakar rumah. Seorang dokter di Tangerang ditetapkan jadi tersangka karena membakar bengkel dan rumah keluarga pacarnya Sabtu lalu. Pelaku nekat membakar bengkel milik calon mertuanya lantaran hamil di luar nikah dan tidak mendapatkan restu dari calon mertua. Kebakaran tersebut membuat kekasih pelaku dan kedua orang tuanya meninggal dunia. Dari penyelidikan, polisi menemukan 5 liter bensin di dalam mobil milik pelaku. Jenazah para korban sudah dibawa ke kamar jenazah RSUD Kota Tangerang. Petugas berhasil menyelamatkan 2 anggota keluarga yang kini juga dalam perawatan. Pembunuhan. Seorang pria di Kediri ditangkap polisi karena membunuh istrinya sendiri. Korban ditemukan di rumahnya penuh dengan luka tusuk. Pelaku mengaku tega membunuh istrinya karena diduga korban memiliki hubungan dengan pria lain melalui media sosial. Tersangka sempat mengelabui petugas dengan melaporkan bahwa istrinya meninggal karena bunuh diri. Polisi bisa membongkar kasus ini karena saat interogasi ada alur cerita yang tidak sesuai dan ditemukan luka di tubuh pelaku. Saat ini pelaku sudah diamankan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dan ini buat yang pada suka ke mall ya. Iya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan tes negatif PCR dan atau swab antigen ikut menjadi syarat masuk mall. Menurutnya dengan penggunaan PCR atau swab antigen bisa meyakinkan pengelola mall bahwa yang berkunjung adalah orang yang sehat. Lutfi juga mengatakan bila seseorang keberatan melakukan tes antigen maka tidak perlu datang ke mall. Orang itu bisa berbelanja di pasar rakyat lantaran di sana menurut Lutfi tak perlu syarat-syarat khusus. Sementara menurut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, Pemprov Jakarta akan mengikuti aturan Kementerian Dalam Negeri mengenai masalah protokol kesehatan di mall. Penikaman. Sepasang kekasih di Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan menjadi korban penikaman di Sungai Andai Senin siang. Peristiwa tersebut terjadi di Komplek As-Salam, Banjarmasin Utara. Kedua korban langsung dilarikan oleh warga ke Rumah Sakit Ansari Saleh untuk mendapatkan pertolongan medis. Kapolsek Banjarmasin Utara mengatakan pelakunya adalah mantan suami korban, warga Binoang, Kabupaten Tapin. Saat kejadian, pelaku datang tanpa basa-basi langsung menyerang korban pria mengenai perut. Ketika pisau tidak dicabut, jarinya terluka. Korban wanita yang berusaha melerai juga menjadi korban penikaman. Saat ini petugas masih memburu pelaku yang melarikan diri. Oke, ini dia tarung bebas jalanan. Kepolisian Makassar, Sulawesi Selatan masih mengejar pemilik akun Instagram Makassar Street Fight dan panitia penyelenggara usai puluhan orang ditangkap terkait kegiatan tarung bebas jalanan layaknya Ultimate Fighting Championship. Sebagai informasi, setelah penangkapan pertama terhadap 8 orang dari kegiatan tarung bebas yang digelar 2 Agustus 2021, Panpel kembali menggelar pertarungan ya, yang tiketnya dijual daring pada 9 Agustus dini hari. Pada penangkapan kedua tersebut, polisi mengamankan 28 orang termasuk seorang selegram lokal.
Petugas menyatakan sejauh ini pemilik akun dan juga panitia belum teridentifikasi karena baik petarung maupun penonton tak bersinggungan langsung atau tatap muka dengan mereka, melainkan secara daring. Penipuan dengan bermodal janji pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, seorang mantan kepala desa di Kabupaten Magetan, Jawa Timur diduga menipu 52 orang dan meraup keuntungan hingga 5,18 miliar. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho dalam keterangan tertulis menjelaskan tersangka menjanjikan bisa memasukkan menjadi PNS antara lain BNN Badan Narkotika Nasional, BPN Badan Pertanahan Nasional, KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Kemenhub, Kemenak dan Kejaksaan dalam waktu 1 tahun. Penangkapan pelaku bermula dari laporan salah satu korban merasa ditipu oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya dan harus mempertanggungjawabkannya di hadapan petugas. Pengeroyokan angkringan story partner di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Ibul, Prabu Muleh, Sumatera Selatan mendadak ricuh beberapa waktu lalu. Pasalnya sejumlah orang tak dikenal tiba-tiba datang dan menganiaya dua pemuda yang sedang asik bersantai. Dua korban mengalami luka-luka hingga harus dirawat. Pengeroyokan bermula saat dua korban nongkrong di angkringan tersebut. Saat itu mereka didatangi sejumlah orang tak dikenal. Tanpa basa-basi, para pelaku langsung mengeroyok dan memukuli korban hingga keduanya tak berdaya. Kemudian para pelaku langsung melarikan diri. Petugas sudah menerima laporan dari para korban dan saat ini kasusnya masih diselidiki. Mayat terbungkus kardus. Kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur masih menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan terbungkus kardus di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Kapolsek Cakung Komisaris Polisi Satria Dharma mengatakan bahwa polisi saat ini tengah mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi penemuan jenazah tanpa identitas tersebut. Pihaknya berharap CCTV tersebut bisa menjadi bukti dan petunjuk kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut. Polisi untuk sementara ini menduga korban merupakan korban pembunuhan. Hal itu berdasarkan luka pada beberapa bagian tubuh korban yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana tersebut. Pencurian uang di ATM. Sebuah mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di Jalan Cikutra Barat, Kelurahan Cibeunying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat dibobol pencuri Selasa dini hari. Uang sebanyak 800 juta di dalam mesin ATM dibawa kabur. Kepala Satreskrim Polrestabes Bandung AKBP Rudi Trihandoyo mengatakan, berdasarkan pemeriksaan sementara pelaku diduga menggunakan modus dengan mengelas mesin ATM untuk bisa membobol isinya. Namun sejauh ini pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas pelaku dan beberapa pelaku dalam aksi pembobolan ATM tersebut.